Kita lewatin rumah pengabdi setan juga guys. Selamat dini hari, subuh maksudnya. Nah, kita ini bukan mau camping ya, lebih tepatnya kita mau cari spot camping. Karena kalau camping ini udah masuk hari keempat, memang kita nggak banyak waktu lagi gitu. Nah, makanya kita nyari spot camping aja. Tapi di subuh ini kita mau cari spot camping di daerah Gunung Wayang Windu, di kaki Gunung Wayang Windunya. Nanti kita akan bikin camp di pinggir mobil VF3 ini. Seperti apa nanti dilihat ya. Baterai ini tersisa 40%, tapi jaraknya kurang lebih sekitar 7 km ke atas dan jalanannya menanjak. Jadi pasti ini kemungkinan bakal terkuras. Sementara kalau pulangnya mungkin akan lebih tenang karena turunan ya. Let's go. Kita lewatin rumah pengabdi setan juga guys. Menuju ke lokasi itu kita melewati namanya daerah Kertamana. Nah di sini itu masih kelihatan ya rumah-rumah desa yang asli dari kawasan Pangalengan ini. Jadi kita bisa lihat juga aktivitas warga pagi-pagi nih ya, subuh-subuh. Dan rumahnya sih yang masih benar-benar kelihatan masih pakai bambu gitu ya, bilik bambu maksudnya dindingnya. Jadi original Pangalengan nih salah satunya terlihat di sini nih. Udara segar, nggak ada polusi karena kita lagi pakai mobil listrik. Jadi bener-bener udaranya segar, nggak ada kebisingan, pokoknya enak banget. Segar, dingin. Meskipun enaknya tidur sih kalau di Pangalengan, tapi sayang juga untuk ngelewatin momen-momen alamnya gitu. Akhirnya kita sampai, ini lokasinya, dan lumayan kayak savana lah ya, savana di pinggir kebun teh. Jadi luas pemandangannya, view-nya enak. Sebenarnya ini view untuk sunset, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin. Cuma pengen ngopi sebenarnya di sini itu. Let's go. Seperti biasa, di belakang ini adalah perlengkapan kursi, meja, tripod. Enough, udah.
tripodnya guys. Mungkin banyak yang bertanya, loh kenapa ke tripodnya bukan tripod kamera? Iya betul, ini adalah tripod bekas ring light, tapi itu bukan penghalang untuk berkarya. Ingat ya, ini tripod bekas ring light, kita jadiin buat alat-alat syuting. It's okay. Percaya nih, lihat nih, ini modal tripod ini guys. Tapi kalau ada yang mau sponsorin tripod boleh lah. Tuh tripod ring light. Dan kita pakai ini. Ini mountingnya ini memang kita selama ini syutingnya kan pakai HP. Walaupun saya udah 18 tahun berkarya di dunia broadcasting, tapi sekarang syutingnya pakai alat apa adanya, masih nungguin sponsor. Tetap kita bikin gambar yang cantik buat teman-teman ya. Nah, ini di bawah sini nih, kalau mau lihat sebentar. Ini kan memang ada tuh, ada tempat tersembunyi ya, sedikit ya. Ini bisa nyimpen buat barang-barang kecil yang bisa dibagi-bagi begini. Tuh. Lumayan irit space. Ini ada kursi nih, satu kursi lipat masih muat juga tuh. Ya, masih muat juga. Tuh, aman. Jadi every space in this car is very perlu. Penting gitu. Jadi setiap space di dalam mobil ini ya kita manfaatin semaksimal mungkin. Jadi kita bisa jalan jauh karena kita manfaatin semua space-nya supaya barangnya semuanya masuk gitu ya. Ini suhu lagi 16 derajat Celcius, pantas tangan nih gemeteran nih guys, beku, dingin. Anginnya juga gede. Anginnya juga mantep. Jadi kalau di tempat dingin tuh paling cocok nongkrong di depan kompor. Karena lumayan hangat ya. Super dingin banget di sini. Kita minum air hangat. Selamat ngopi guys. Kopian. Niat utamanya sebenarnya pengennya camping di pinggir mobil, tapi dapetin golden sunrise. Jadi pengen cahayanya bagus, tapi ya itu beberapa hari terakhir ini memang mendung terus di sini. Pagi kemarin benar-benar dari subuh sampai malam tuh
hujan, berhenti bentar, hujan lagi, terus aja kayak gitu. Nggak berhenti hujannya, jadi benar-benar full hujan. Jadi akhirnya kita mutusin sebenarnya bisa aja mau camping sambil pada saat hujan, bisa aja, cuma lagi pengen cari enak lah. Cari yang enak-enak dulu aja lah. Jadi campingnya pada saat tidak lagi hujan, tapi tidak mengurangi esensi emang kita pencari pemandangan ya, pencari panorama alam, dan dapat sih tujuannya. Dan di sini emang mungkin ini nggak banyak orang yang tahu juga lokasi ini, karena ini hidden gem lah dari dulu kita sempat kesini ya. Jadi ini bukan tempat wisata sih sebenarnya, cuman sebagai warlock emang dulu liburannya ya ke tempat-tempat kayak gini yang emang kalau pada zaman dulu tuh belum ada wisata-wisata kayak sekarang. Kayak misalkan ada jembatan di kebun teh, ada villa di kebun teh. Nah dulu tuh nggak ada sama sekali yang kayak gitu. Jadi bebas aja orang-orang mau nongkrong dimanapun, asal ya jangan bikin kegaduhan, jangan buang sampah sembarangan. Paling gitu aja sih waktu zaman-zaman sekolah aku. Tapi di sini itu free pollution. Nah, Apalagi pakai mobil listrik, nggak ada asap, nggak ada suara mesin yang lebih kencang daripada ini gitu. Memang benar-benar kayak samar banget suaranya juga ya. iya. Polusi suara, polusi udara. Khususnya kalau di sini, kalau bisa teman-teman dengar suara burung itu di mana-mana, enak banget. Nah di sini bukan di pinggir jalan, jadi langka banget kendaraan yang lewat. Paling orang-orang yang mau berkebun, orang-orang yang mau kerja petik teh, yang bawa-bawa motor ya. Suara burung, suara angin, suara tanaman melambai, suara hewan yang lainnya, tenang banget. Dan cuacanya, maksudnya udaranya, sejuk, seger. Ini yang tidak ternilai ya. Mungkin kalau dinilai sama uang bisa dihitung kalau sama yang money oriented. Tapi kan di sini jadi semuanya memang kita merasakan menjadi manusia seutuhnya yang diberi oleh ciptaan kita Allah. Memang begini adanya dan kita menikmati apa yang diciptakannya. Luar biasa sih. Keren. Jadi nggak nyesel ya. Jadi nggak nyesel nikahin orang Pangalengan ya. Enggak lah. Jadi lebih sering-sering ke Pangalengan. Pemandangannya di sana ada gunung. Ada gunung nggak tahu tuh yang kelihatan dari sini gunung apa. Jadi ini kita lokasi sebenarnya ada di bawah kaki Gunung Wayang Windu. Ya. Di atas sana sebenarnya ada salah satu tempat wisata yang terkenal ya, WWP namanya, Wayang Windu Panenjoan. Yang jembatan panjang itu yang sempat viral lah beberapa waktu lalu. Nah, dari sana kita lihat di bawah sini kayaknya suatu saat nanti kalau misalnya kita nongkrong bagus juga gitu, karena sepi gitu, benar-benar nggak ada orang sama sekali. Kita kesini tuh pas Mariam umur 2 tahun udah. Ya? Iya. Dan tempat ini bagus banget kalau saat sunset. Kita udah pernah kesini waktu saat sunset itu memang bagus. Tapi ini anggap aja kayak latihan sebelum ke Afrika, ya nggak? Amin. Kan di sini savana kan, savana di antara kebun teh,
savana di pinggir mobil. Kalau di Afrika mungkin nanti mobilnya biasanya Jeep ya, atau apapun itu, Jeep EV lah yang jelas. Gitu. Di sana ada kuda, di sini ada jerapah, di sana ada, jangan ada King Kong aja tapi bahaya. Gitu, savana yang benar-benar luas. Nah, ini sini seperti itu, kurang lebih savana, tapi di tengah kebun teh. Oke, teman-teman, if you road trip, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Kita melangkah Baru di sih road tripan, cialah, kayak udah berapa baru ratus 10 episode. tahun punya. Iya, terima kasih yang udah selalu support, selalu nonton. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang udah follow, yang udah komen. Kita apresiasi itu. Selalu support kami, jangan Iya, bosan-bosan. jangan lupa selalu support si pemula ini. Dan jangan lupa juga yang baru nonton, please subscribe. Kita nggak akan stop sampai di sini untuk melakukan perjalanan road trip satu keluarga yang road trip menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik kan bisa apa aja. Nanti ke Eropa bisa aja kita pakai kereta listrik, itu kan EV juga kan, sama kan, electric vehicle juga kan. Tapi apapun itu, yang jelas kita usahakan kita mau konsisten di electric vehicle gitu. Kita road trip awal Indonesia dan ke depan dunia. Amin ya Allah. Siapa tahu ada request, rekomendasi kayak gitu-gitu juga boleh ya. Iya. Oke. Thank you. Bye. Bye-bye.